selamat pagi. Let me introduce myself. My name is Devi Astrianti Nur Atni. You can call me Miss Devi or Ibu Devi. D-E-V-I. Okay? I'm sure you have ever seen me at school, but you have never been taught by me. Saya yakin kalian pernah melihat saya di sekolah, tapi kalian belum pernah belajar dengan saya. Okay? But now, you are going to learn English with me in this grade. Okay? Grade 4. Kalian akan belajar bahasa Inggris dengan saya di kelas 4 ini. Okay. Nah, today we are going to learn about greetings, self-introduction, and farewell. Kita akan belajar tentang greeting, okay, salam atau sapaan, kemudian self-introduction atau memperkenalkan diri ya, and then last farewell atau perpisahan. But before we start our lesson today, let's review our lesson last week. Kita review dulu tentang pelajaran kita minggu lalu. Okay, last week you learned about alphabet, okay, how to spell your name, how to spell something gitu ya, bagaimana cara mengeja. Kemudian you learned about color, kalian belajar tentang warna, and you learned about shapes, dan kalian juga belajar tentang bentuk. Nah, yang mau saya review adalah ketika kalian menginggriskan benda berwarna misalnya ya. For example nih, kalian lihat di sini ada lingkaran kuning. Nah, kalian menerjemahkannya bukan kata per kata, misalnya lingkaran kuning. Lingkaran bahasa Inggrisnya circle. Kuning yellow. Jadi kalian bilang it is circle yellow. No. Tapi ketika menerjemahkannya, kalian balik. Kalau lingkaran kuning, Inggrisnya menjadi kuning dulu, yang diinggriskan dulu lingkaran. Jadi ketika saya bertanya what is it, di sini gambarnya ada lingkaran kuning, kalian jawab it is a yellow circle. Ini adalah lingkaran kuning. Yellow dulu yang terjemahkan, atau kuning dulu baru lingkarannya. Sama halnya dengan yang berikutnya. Ini adalah gambar segitiga hijau. Okay? Bukan diterjemahkan triangle lalu green menjadi hijau menjadi green atau triangle green, tapi kalian terjemahkannya menjadi it is a green triangle. Okay. Okay. Now we learn about this one, greeting and response. Hari kita belajar tentang greeting, salam atau sapaan, kemudian responnya atau jawabannya. Okay. Look at this picture. Kalian perhatikan di sini. Ini ada tulisan greeting atau sapaan. Oke. Sini ada tulisan greeting. Nah, sini ya ada greeting, sapaan, dan di sini ada response atau balasan. Nah, ketika if someone greets you, ketika seorang menyapa kamu, oke. Lalu kamu harus menjawab apa? So what should you say? Terus kamu jawabnya apa? Nah, ketika someone greets you, misalnya ada yang bilang hello atau hi, kamu jawab juga hello again atau hi. Kalian jawab juga hello atau hi. Kemudian ketika ada yang menyapa kamu good morning artinya selamat pagi, yang dimulai dari pukul 00.00 sampai jam 12 siang tepat, itu masih good morning. Nah, jawabannya adalah good morning. Okay. Kemudian yang berikutnya good afternoon artinya selamat siang, yang dimulai dari pukul jam 12 siang sampai jam 6 sore. Balasannya juga good afternoon. Nah, kemudian ada good evening, ini dari pukul jam 6 sore sampai jam 9 malam. Jawabannya pun sama, good evening. Okay, sekali lagi. Kalau if someone greets you hello, you have to say hello again. If someone greets you hi, you have to say hi again. Jadi kalau ada yang menyapa kamu hello, jawabnya hello lagi. Ada yang menyapa kamu hi, jawabannya hi lagi. Begitupun sama. If someone greets you good morning, you have to say good morning. Ketika ada yang menyapa good morning, jawabannya pun good morning. If someone greets you good afternoon, so you have to say good afternoon. Kamu pun menjawab good afternoon. Kemudian if someone greets you good evening, ya,
have to say good evening. Kamu pun menjawab good evening. Okay? Nah, kemudian this one. How are you? How's life or how are you doing? Ini untuk menanyakan tentang kondisi seseorang. Atau lebih gampangnya ini digunakan untuk menanyakan kabar gitu ya. How are you? Artinya apa kabar? Nah, ini yang mau saya bahas. Biasanya setiap ada yang bertanya how are you, kalian pasti selalu menjawab I am fine, thank you gitu ya. Saya baik, terima kasih. Padahal kan tidak selamanya kondisi kita sedang dalam keadaan baik. Oke. Nah, di sini ada banyak pilihan jawaban. Tidak harus jawabannya I am fine, thank you. Kalian juga bisa menjawab I am great, I am feeling well, I am good, I am okay, or I am not bad. Ini kalau kondisi kalian good condition ya. If you are at good condition. Jadi kalau kamu itu keadaannya masih baik. Nah, kalau kamu merasa keadaannya kurang sehat gitu ya, you can say I am not feeling well, I am not good. Saya tidak dalam keadaan baik gitu ya, atau saya sedang kurang sehat. Oke? Nah, ini untuk contoh kalau kalian baru berkenalan dengan seseorang. Misalnya nih, Pedro is at school. What is he doing? Di gambar yang nih, kalian gunakan nice to meet you. Di gambar yang pertama ini, kalian lihat ada dua orang. Yang pertama laki-laki, namanya Pedro. Yang kedua perempuan, namanya Anita. Di sini, Pedro ini baru bertemu dengan Anita. Pedro menyapa, Hi, I am Pedro. Halo, saya Pedro. Kemudian dijawab, Halo, I am Anita. Halo, saya Anita. Kemudian, nah, akhirnya Pedro juga bilang, Nice to meet you, Anita. Anita pun menjawab, Nice to meet you too. Artinya, nice to meet you artinya senang bertemu denganmu atau senang berkenalan denganmu. Dijawab pun, oh nice to meet you too. Senang juga bertemu denganmu. Nah ini nice to meet you, boleh glad to meet you, pleased to meet you. Ini digunakan untuk kalian greeting di mana kalian tuh belum kenal gitu ya. Sekarang kita belajar tentang self-introduction atau perkenalan diri. Yang pertama kita bahas tentang name, nama, age, umur, country itu negara, address itu alamat, kota, alamatnya di mana, kemudian family tentang keluarga, dan subject. Subject di sini adalah pelajaran sekolah. Okay? Jika kalian ingin memperkenalkan diri, kalian bisa mengawali dengan kalimat Let me introduce myself. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Let me introduce myself. Oke, nah di sini. Hi, my name is bla bla bla. Kalian isi dengan nama kalian ya. Halo, nama saya adalah. Nah, kemudian I am bla 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 years old. Saya titik-titik tahun. Kalian isi dengan umur kalian. Kalau kalian 9 tahun, you have say, I am 9 years old. Kalau kalian 10 tahun, you have to say, I am 10 years old. Kalau kalian umurnya 11 tahun, you have to say, I am 11 years old. Oke, nanti tentang number kita akan belajar di bab berikutnya. Oke. Kemudian I am from, ini ada country artinya negara. Jadi kalian bisa bilang I am from Indonesia. Kemudian I live in Garut. Oke, I live in Garut. Nah, kalau kalian ingin menjelaskan tentang alamat jelas atau alamat rinci, ganti bukan I live in, tapi I live on. Contoh, ketika kalian tinggal di Kaum Lebak, you have to say I live on Kaum Lebak, gitu ya. Nah, di sini juga ada there are bla 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 people in my family. Nah, di keluarga kalian tuh ada berapa orang sih gitu ya? Apakah ada 4, 5 dan lain sebagainya. Kemudian they are di sini boleh kalian menjelaskan tentang nama-namanya siapa saja atau terdiri dari siapa saja. Misalnya ada kakek, nenek, adik, kakak dan lain sebagainya. Kemudian di sini my father is a or an. Ini adalah kalian menceritakan tentang pekerjaan ayah kalian. Ya,
Kemudian my mother is sama. My mother is ini menceritakan tentang pekerjaan ayah kalian. Oke, nah untuk pekerjaan ini akan kita bahas di beberapa bab berikutnya ya. Nanti kalian akan belajar tentang kosakata pekerjaan. Nah, di sini I am a student at. Nah, ini saya adalah siswa di. Karena kalian semua belajar di SDN 10 Regol, kalian bisa menginggriskan I am a student at State Elementary School of 10 Regol gitu ya. Atau kalian bisa menjelaskan I am a student at 10 Regol State Elementary School gitu ya. Kemudian my favorite subject, nah ini adalah pelajaran favorit kalian. Nah, tentang nama-nama pelajaran atau bahasa Inggrisnya pelajaran atau kosakata tentang pelajaran, kita juga akan belajar di bab berikutnya. Oke? Nah, kita masih belajar tentang self-introduction, kita masih belajar tentang cara memperkenalkan diri, tapi bedanya sekarang kalian bertanya tentang identitas seseorang. Kalau kalian tadi kan kalian memperkenalkan diri sendiri, sekarang kalian belajar tentang bertanya, menanyakan identitas orang lain. Nah, this one. What is your name? Ini pertanyaan yang digunakan untuk menanyakan nama. Nah, kemudian how old are you? Berapa umur kamu? Ini untuk menanyakan umur. This one, where do you live? Di mana kamu tinggal? Sekali lagi, where do you live? Di mana kamu tinggal? Lalu, what school do you go to? Oke, kamu sekolahnya di mana? Atau apa sekolah yang kamu pilih untuk belajar ya? And then, nah ini jawabannya nih. Karena kalian semua belajar di SDN 10 Regol, maka kalian harus tahu nih Inggrisnya SDN 10 Regol itu apa. SDN 10 Regol itu bahasa Inggrisnya adalah 10 Regol State Elementary School. Sekali lagi ya, 10 Regol State Elementary School. Jadi biar gampang. Kemarin kalau saya mengajarkan di kelas-kelas buku itu 10 Regol itu di akhir, tapi ini akan lebih susah. Lebih gampang adalah 10 Regolnya ke depan. Jadi kalian menjawabnya adalah 10 Regol State Elementary School. Nah, kemudian what subject do or don't you like? Atau jadi jika pertanyaannya what subject do you like, artinya pelajaran apa yang kamu suka. Tapi jika pertanyaannya what subject don't you like, berarti itu pelajaran apa yang tidak kamu suka. Nah, terakhir, what is your hobby? Apa sih hobi kamu? Apa sih kegemaran kamu gitu ya. Nah, oke. Look at this picture. Lihat gambar di sini. Ini adalah jawabannya. What is your name? Jawabannya pasti my. Jadi kalau pertanyaan your, jawabannya pasti my, gitu ya. Kemudian how old are you? Jawabannya yang tadi ya, I am bla 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 years old. Where do you live? Jawabannya I live in. Kemudian di sini, do you live together with your family? Apakah kamu tinggal bersama dengan keluargamu? Yes or no? Ya atau tidak, gitu ya. What school do you go to? Jawabannya I go to 10 Regol State Elementary School. Okay. What subject do you like? Ini nih. Pelajaran apa yang kamu suka? Misalnya kalau kalian sukanya matematika, I like maths gitu ya. Okay. Kemudian what subject you do not like atau what subject don't you like gitu ya. Apa pelajaran yang kamu tidak suka? Misalnya kalian tidak suka pelajaran bahasa Inggris nih misalnya ya. Oh, I don't like English gitu ya. Nah, terakhir, what is your hobby? Kalian bisa menjawab my hobby is, atau boleh pakai I like bla bla bla, gitu ya. Next, ini farewell atau perpisahan. Ada yang menginggriskan parting atau farewell, itu sama saja. Dua-duanya artinya adalah perpisahan atau bagaimana kalian berpisah dengan orang lain, gitu ya. Nah, di sini nih, ini salah ketik ya, harusnya parting. Nah, ini good night. Nah, orang banyak yang keliru mengatakan kalau good night, selamat malam itu untuk bertemu, padahal tidak. Good night artinya selamat malam, sama dengan tadi good evening, tapi bedanya kalau tadi good evening itu untuk menyapa. Nah, kalau good night ini digunakan untuk berpisah. Ya, maksudnya gini, selamat malam nak, selamat bobo. Gitu. Nah, kalian bisa memakainya good night. Ya, jawabannya pun
good night. Kemudian, see you later. Ketemu lagi nanti. Jawabannya, see you later. Kemudian, see you tomorrow. Ketemu lagi besok. Selamat bertemu lagi besok. Gitu ya. Jawabannya pun, see you tomorrow. Nah, atau goodbye. Jawabannya, goodbye. Bye. Jawabannya pun bye. See you. Ketemu lagi. Sampai berjumpa lagi. Gitu ya. Atau see you next time. Sampai bertemu lagi atau berjumpa lagi lain waktu. Gitu ya. Nah, ini adalah kata-kata atau frasa-frasa yang bisa kalian gunakan untuk berpisah ketika kalian berpisah dengan teman kalian, gitu ya. That's enough for today. Cukup untuk hari ini. Nah, tugas kalian, your task this week adalah answer the question as online. Kalian menjawab pertanyaan secara online. Maksudnya gimana nih secara online? Nanti kalian akan saya berikan link. Nah, kalian klik link tersebut, lalu kalian jawab 10 pertanyaan. Menjawabnya tinggal dipilih gitu, karena pertanyaannya itu pilihan ganda. Jadi kalian tinggal mengklik jawaban tersebut, lalu terakhir dikirim. Nanti jawabannya akan otomatis masuk ke akun email saya. Oke? Jadi kalian menjawab, tidak usah menulis di buku atau menjawab di buku, tapi langsung menjawab soalnya secara online, hanya 10 soal. Oke? See you. Sampai berjumpa lagi and good luck. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.